Sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Azuhri Mahrus dengan NPM 073824 11119. Saya dari kelas C. Nah, di sini saya akan memberikan sedikit paparan materi untuk bagaimana menunjang nilai UAS saya dengan mata kuliah Genesa Bahan Galian. Nah, jadi langsung saja masuk pada slide selanjutnya. Nah, slide di sini adapun gambar untuk bagaimana proses perubahan material organik untuk menjadi batu bara. Nah, pada proses ini terdapat 6 gambar dari gambar pertama hingga gambar ke-6. Nah, di samping kiri kita bisa lihat secara bersama ada arah panah dari titik hijau sampai dengan titik merah tergantung dari kedalaman tanah. Nah, di sini itu dia menggambarkan soal perubahan material organik berupa tumbuhan menjadi batu bara yang diakibatkan oleh pengaruh tekanan, suhu dan juga waktu geologi yang terjadi selama jutaan tahun. Proses ini dia berlangsung secara bertahap. Nah, mulai dari tahapan pertama yakni gambut hingga pada tahapan terakhir yang keenam yaitu antrasit. Nah, di sini pada awalnya itu tumbuhan hidup di daerah rawa yang lembab dan juga miskin oksigen. Nah, ketika tumbuhan itu mati, maka sisa daun, batang dan juga akar itu tidak mengalami pembusukan secara sempurna karena dalam kondisi rawa dan kekurangan oksigen. Material organik misalnya, organik tersebut dia bisa menumpuk dan juga membentuk lapisan gambut. Nah, tahap ini disebut pembentukan gambut. Gambut masih memiliki kandungan air yang sangat tinggi dan kandungan karbon rendah sehingga dia belum bisa disebut sebagai batu bara yang sempurna. Akan tetapi di sini kita tahu bersama bahwa ketika seiring berjalannya waktu, gambut itu dia bisa tertimbun oleh lapisan sedimen seperti pasir, tanah maupun lumpur dan juga material vulkanik. Nah, timbunan-timbunan tadi, timbunan sedimen yang itu dia dapat menyebabkan tekanannya meningkat sehingga air dalam gambut itu mulai keluar. Nah, proses pemadatan ini disebut sebagai diagnosis awal. Nah, pada tahap ini gambut berubah menjadi lignit tua atau brown pit, yakni struktur tumbuhannya itu masih terlihat tetapi material sudah lebih padat dibandingkan dengan gambut yang awal. Nah, ketika kedalamannya semakin meningkat, maka bertambah suhu dan juga tekanan bumi itu semakin meningkat. Ketika struktur organik tumbuhan itu dia mulai rusak dan juga senyawa kompleksnya terurai, maka kandungan air serta zat terbang bisa semakin berkurang. Sedangkan kandungan karbon meningkat. Nah, tahap ini disebut sebagai diagnosis lanjutan dan menghasilkan lignit, yaitu batu bara muda yang berwarna coklat hingga hitam dengan sifat masih relatif lunak. Nah, kita bisa lihat pada nah, gambar yang di sebelah kiri itu proses pembentukan batu bara pada tahapan lignit itu dia berwarna coklat gelap hingga hitam yang sifatnya itu masih relatif lunak. Kemudian selanjutnya dia masuk pada bituminisasi awal. Nah, yakni pada kedalaman yang lebih besar, kita bisa lihat pada arah panas sebelah kiri, kedalamannya itu ketika tekanan dan suhu ini dia bisa menyebabkan perubahan kimia yang lebih kuat. Nah, kandungan zatnya itu berkurang dan struktur batu bara menjadi lebih padat serta mulai mengkilap. Nah, pada tahap ini terbentuk batu bara subbituminus, yakni dengan kandungan karbon yang lebih tinggi dan juga nilai kalori yang lebih baik dibanding dengan lignit. Nah, selanjutnya itu dia terjadi bituminisasi lanjutan. Nah, ketika ini terjadi bituminisasi lanjutan, maka suhu dia mencapai sekitar dari 150 sampai dengan 200 derajat Celcius. Kita bisa lihat pada gambar tersebut.
Di sini tekanan semakin tinggi sehingga kandungan karbonnya itu meningkat hingga sekitar 80 sampai dengan 90%. Ketika kandungan air ini sangat rendah dan struktur batu bara menjadi keras, maka tahap ini menghasilkan batu bara bituminus, yaitu jenis batu bara yang paling banyak dimanfaatkan sebagai bahan bakar industri karena dia memiliki nilai kalor yang begitu tinggi. Nah, kemudian yang terakhir itu dia terjadi proses metamorfisme, yakni untuk menjadikannya batu bara yang sempurna. Nah, kita bisa lihat pada kedalamannya di sini itu dia cukup sangat besar dan suhunya itu lebih dari 200 derajat Celcius. Nah, batu bara mengalami perubahan metamorf, yakni kandungan karbonnya itu menjadi sangat tinggi sedangkan zat terbang hampir hilang seluruhnya. Hasil akhirnya itu dia berubah menjadi antrasit, yaitu batu bara dengan kualitas tertinggi. Antrasit kita bisa lihat pada gambar pembentukan batu baranya itu dia berwarna hitam, mengkilat, sangat keras dan juga menghasilkan energi panas paling tinggi. Nah, itu pada gambar pertama. Kita masuk pada slide selanjutnya, yakni lingkungan pengendapan karbonat. Nah, gambar ini dia menjelaskan soal lingkungan pengendapan karbonat, yakni dia terbentuk dari 3 zona utama, yaitu reef atau terumbu dan lagon atau laguna serta shelf atau laut terbuka. Nah, proses pembentukan dari ketiga ini dia terjadi akibat dari aktivitas organisme laut dan juga transportasi sedimen, pengendapan dan juga diagnosis hingga terbentuk batuan karbonat seperti batu gamping. Yang pertama ada reef, yaitu terumbu. Itu dia terletak di dekat pantai. Kita bisa lihat pada gambar tersebut, ada terletak pada dekat pantai yang memiliki energi gelombang yang sangat tinggi, sehingga air lautnya itu bisa jernih dan dangkal, hingga sinar matahari dapat masuk dengan baik. Nah, ketika pembentukan reef ini, kerangka karang itu dia menjadi mati, kerangka karang mati, dia menjadi material karbonat yang kasar. Nah, kemudian ada juga laguna. Proses pembentukan laguna itu dia berada di belakang terumbu karang yang memiliki energi gelombang yang rendah karena terlindungi oleh reef, yaitu airnya itu relatif tenang dan juga dangkal. Kemudian proses pembentukan lagon, itu material karbonatnya itu sangat halus dibandingkan dengan reef yang terbawa arus ke laguna. Karena energinya rendah, maka partikel halus itu dia mudah mengendap. Ada juga lumpur karbonat dan cangkang kecil yang terakumulasi di dasar laguna. Nah, ada open marine atau shelf, yakni dia merupakan laut terbuka yang lebih dalam. Ketika energi gelombang sedang hingga rendah, maka dia mempengaruhi reef mulai berkurang. Proses pembentukan shelf ini dia mulai dari partikel karbonat halus dari reef dan lagun yang terbawa ke laut terbuka. Ketika di sini dia mengalami transportasi sedimen karbonat, maka material karbonat itu dipindahkan oleh gelombang dan arus laut dan juga pasang surut air laut. Material kasar biasanya mengendap dekat reef. Jadi material-material kasar ini biasanya dia mengendap di dekat reef. Kemudian dia materialnya itu halus terbawa lebih dalam menuju lagon atau shelf. Pada proses pengendapannya itu energi dipengaruhi oleh energi gelombang, ada juga kedalaman laut, serta arus dan ruang akomodasi. Karena semakin rendah energi lingkungan, maka semakin halus ukuran sedimennya. Nah, ada diakinesis, setelah sedimen itu dia tertimbun, maka dia menjadi beberapa proses, yakni kompaksi sedimentasi. Proses ini mengubah sedimen karbonat menjadi batuan karbonat seperti batu gamping. Nah, di situ adalah proses lingkungan pengendapan karbonat. Kita masuk pada slide selanjutnya, yakni pada slide ini dia menampilkan soal diagram penampang melintang, yakni pengangkatan batuan karbonat dari lingkungan laut hingga menjadi bentang alam di daratan. Nah, diagram ini dia menjelaskan antara hubungan proses sedimentasi
karbonat, deformasi tektonik, pengangkatan dan juga pelarutan batuan karbonat. Nah, yang pertama kita bisa lihat ada domain laut. Nah, di sebelah kiri sini ada domain laut. Proses pembentukan domain laut itu dia dipengaruhi oleh beberapa organisme laut seperti karang, alga dan juga moluska. Nah, pada material tersebut dia mengendap di dasar laut dan membentuk reef, soal, lagon, slope, dan basin. Nah, ada penimbun dan kompaksi sedimen. Setelah sedimen karbonat itu dia mengendap, maka dia menimbulkan sedimen terus tertimbun lapisan baru sehingga tekanannya meningkat dan air porinya keluar. Akhirnya sedimen ini dia bisa berubah menjadi batuan karbonat seperti batu gamping. Selanjutnya kita masuk pada domain lipatan. Nah, di bagian tengah gambar itu dia menunjukkan proses tektonik, yakni gaya kompresi dari dalam bumi yang menekan lapisan batuan. Lapisan karbonat mengalami lipatan, sesar, dan juga rekahan yang terbentuk dari beberapa struktur yakni antiklin dan juga siklin. Nah, di sini ada rekahan dan sesar. Pada gambar terlihat rekahan dan juga jalur sesar. Ini menjadi fungsi bahwa menjadi jalur aliran fluida serta mempermudah masuknya air dan mempercepat pelarutan batuan karbonat. Ada juga gambar menampilkan pengangkatan tektonik. Setelah dia terlipat, maka batuan karbonat terangkat ke permukaan laut yang mengalami regresi. Nah, batuan itu mulai tersingkap di daratan. Proses ini disebut sebagai uh, uplift tektonik. Nah, ada pun juga domain karst. Kita bisa lihat pada gambar di sebelah kanan. Nah, domain karst ini proses pembentukan bentang alam. Nah, jadi proses karstifikasi atau proses pembentukannya itu dia melalui air hujan yang menyerap CO2 atau karbon dioksida dari atmosfer dan tanah yang terbentuk asam karbonat lebah. Nah, dalam benteng alam ini ada dolina yang memiliki cekungan kecil akibat pelarutan batu gamping dan juga uvala yaitu gabungan dari beberapa dolina. Ada juga polje yang kita lihat pada gambar tersebut yaitu cekungan karst besar dan juga halus. Nah, ada juga ponore yaitu lubang tempat masuknya air ke bawah tanah dan juga gua karst yang terbentuk akibat dari pelarutan bawah tanah secara terus-menerus. Nah, ada juga litologi pada gambar tersebut di bawah. Itu dia menampilkan yang pertama ada batu gamping, reef, batu gamping slope, ada serpi dan napal basin, ada sedimen klasik, dan juga basement atau batuan dasar. Nah, di sini pada urutan proses pada gambar ini dia menampilkan soal pengendapan karbonat di laut, ada penimbunan sedimen dan kompaksi, deformasi membentuk lipatan dan sesar, serta pengangkatan tektonik, erosi dan pelarutan batu gamping, dan pembentukan bentang alam karst. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan pada pembahasan kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.